Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Halo, selamat pagi. Ruang Publik KBR kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda di episode hari ini Kamis 28 April 2022 dan siaran Ruang Publik hari ini mengangkat tema dinamika perawatan diri dan pencegahan disabilitas pada kusta di lapangan. Siaran hari ini juga dipersembahkan oleh NLR Indonesia dan saya Ines Nirmala kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Di ruang publik kali ini kita membahas seputar kusta di mana sampai saat ini pasien kusta dan penyandang disabilitas karena kusta masih menghadapi berbagai kesulitan. Salah satunya yang dihadapi adalah terkait akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan minimnya informasi tentang tata cara perawatan dan penanganan pasien kusta. Pasalnya tidak semua layanan kesehatan, tidak semua unit layanan kesehatan memahami informasi tentang kusta dan masih tingginya stigma terhadap kusta di kalangan tenaga kesehatan itu sendiri. Sehingga orang dengan kusta tidak mendapatkan layanan yang optimal dan enggan berobat. Hal ini tentu akan memperparah kondisi karena selain berisiko menyebabkan disabilitas, orang dengan kusta yang tidak diobati akan dapat menularkan bakteri kusta kepada sekitarnya. Nah, bagaimana upaya pencegahan preventif pada kusta dilakukan? Seperti apa dinamika yang terjadi pada upaya edukasi perawatan diri dan pencegahan disabilitas pada kusta? Ini yang akan kita perbincangkan di siaran Ruang Publik KBR. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ribi Mahmud MPH, Technical Advisor Program Leprosy Control NLR Indonesia. Selamat pagi Pak Dr. Ribi, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Ya, alhamdulillah baik ya. Baik ya Pak, kabarnya senang sekali bisa hadir di Ruang Publik kali ini. Dan kita juga bersama dengan Ibu Sirly Natar, Wasor TB Kusta Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selamat pagi Bu Sirly, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines, kabar baik. Kabar baik, sehat-sehat selalu untuk kita semua. Dan siaran hari ini juga disiarkan lewat 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan di Jakarta bisa didengarkan lewat 104,2 MS3 FM. Siaran Ruang Publik KBR juga bisa Anda simak lewat YouTube di channel Berita KBR, dan bagi Anda yang ingin bergabung seperti biasa silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Dan yang menarik hari ini kita juga akan pilih 5 orang pendengar yang bergabung dan memberikan pertanyaan terbaik. Nanti kita akan pilih di akhir acara untuk masing-masing mendapatkan e-wallet sejumlah Rp100.000. Jadi Anda bisa bergabung lewat telepon, lewat SMS, WhatsApp, ataupun lewat live chat YouTube ya, lewat sosial media. Silahkan kirimkan komentar Anda. Dan kita juga mengajak teman-teman disabilitas dan OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta untuk turut menyimak dan ikut memberikan komentar dalam talk show pagi hari ini. Baik, sekarang kita langsung saja berbincang-bincang dengan narasumber kita, Dr. Ribi dan Ibu Sirly. Ini tadi pada awal penghantar, ini saya sempat sebutkan Dr. Ribi bahwa pada unit layanan kesehatan ini ada juga yang masih belum memahami informasi tentang kusta dan masih tinggi stigma terhadap kusta bahkan dari tenaga kesehatan sendiri. Ini bagaimana Dr. Ribi? Apakah di lapangan terjadi seperti itu dan masih tetap terjadi stigma yang cukup kentara gitu? Bagaimana penjelasannya? Ya, terima kasih Mbak Ines. Memang ini kusta susah ya. Makanya kita selalu sebut jangan ada kusta di antara kita ya. Ini penting sekali. Ya. Jadi memang kalau kita lihat kusta ini kan penyakit sudah zaman dahulu kala ya, sudah lama sekali penyakit ini, namun kok masih ada sampai sekarang ya. Padahal penyakit ini kan hanya disebabkan oleh kuman ya kan. Kita tahu Mycobacterium leprosy ya, kalau teman-teman dari kesehatan katakan bahwa ini karena Mycobacterium leprosy atau kita bisa katakan disebut oleh bakteri ya, kuman yang sebenarnya ini harusnya bisa selesai
tapi karena ada dampak sosialnya, yaitu orang malu ya. Stigma tadi katakan stigma ya, stigma ini memang ada pada 4 target atau sasaran, yaitu pada orang yang terkena kusta sendiri yang kita sebut OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta. 1. Nah ini ada stigma di situ, dia malu keluar, malu interaksi, malu ketahuan kalau dia kusta. Kemudian dari keluarganya sendiri ya, keluarganya sendiri juga malu kalau ada keluarganya yang kusta, karena penyakit ini dianggap penyakit yang masih masih tabu, masih di kalangan masyarakat. Kemudian tenaga kesehatan sendiri, ya tenaga kesehatan sendiri masih ada juga yang takut ya dengan kusta ini. Dikiranya kalau luka-lukanya itu bisa menularkan, tangannya bengkok bisa menularkan ya. Padahal mungkin sudah diobati ya. Padahal pasien-pasien ini sudah diobati, masih mereka takut karena cacatnya ini tidak bisa hilang di bawah seumur hidup. Dan yang keempat adalah stigma di tengah masyarakat sendiri. Ya, ada menganggap bahwa kusta ini kutukan, orang ini kutuk, diazab, ya. Ini jadi problem di kita sekarang ini. Walaupun sebenarnya obatnya sudah ada ya, obatnya ada, gratis lagi, dan masih diimpor dari luar. Otomatis kalau impor itu kan bahan kualitasnya pasti terjamin dan diimpor oleh WHO. Saya kira itu mungkin sementara penjelasan saya. Nah, kalau kita membicarakan seputar data nih Dokter Ibi seputar kasus kusta di Indonesia, mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa data terbaru, apakah mengalami penurunan atau sebaliknya ya malah semakin tinggi kasusnya akhir-akhir ini, dan daerah mana yang masih tinggi kasus kustanya? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita lihat secara nasional, memang dari tahun ke tahun ada penurunan, walaupun penurunannya itu tidak terlalu banyak juga ya. Namun di tahun 2000, karena kita punya data terakhir tahun 2020, 2021 ini sementara kami validasi, yaitu dari 2019 kelihatan di situ bahwa kasus nasional kusta tercatat yang terdaftar pada akhir tahun ada sekitar 19.900 dan di 2020 sisa 13.180. Mungkin karena faktor pandemi juga ya bisa terpengaruh. Begitu pula penemuan kasus baru juga terjadi penurunan antara tahun 2019 yaitu 17.400 menjadi 11.173. Demikian pula cacat. Cacat kita lihat di tahun 2019 adalah 4,18 per 1 juta penduduk. Kita pakai ini karena menggunakan global indikator. Dan menurun di 2020 yaitu 2,13 per 1 juta penduduk. Anak pun demikian, ya, kasus anak menurun ya, menurun. Jadi kita bisa lihat saat 2020 dilaporkan tinggal adalah 1.126 dan sebelumnya lebih dari itu. Nah, kalau kita melihat provinsi-provinsi yang masih tinggi, ini harus kita lihat dulu ya. Kalau dari secara jumlah kasus yang tertinggi itu Jawa Timur. Masih sekitar 2.139. Ini data 2020 ya, Mbak ya. Kemudian disusul oleh Jawa Barat 1.845. Kemudian disusul oleh Papua 1.200 kasus. Kemudian Jawa Tengah 1.139 kasus dan Papua Barat 902 kasus. Namun kalau kita melihat secara penduduk yang ada di tempat itu, artinya kita bandingkan dengan penduduk, maka yang tertinggi itu Papua Barat. Kenapa Papua Barat? Karena memang penduduknya sedikit, yaitu 9,9 per 10.000 penduduk. Jadi dalam 10.000 penduduk itu di Papua Barat ada 9 orang, hampir 10 orang ya, 9,19 orang yang positif kusta. Kemudian disusul oleh Papua. Ya, Papua 3,5 per 10.000 penduduk. Jadi daerah-daerah timur ini masih mendominasi ya kalau kita membagi terhadap jumlah penduduk yang ada. Itu kita katakan prevalensi rate ya secara epidemiologinya. Ya. Oke, baik Dokter Ibi. Dan kita akan lanjutkan lagi nanti berbincang dengan Dokter Ibi. Sekarang saya mau ke Ibu Shirley dulu, Wasor Kusta dan TB Dinas Kesehatan Kota Makassar. Nah, Bu Shirley, ini mungkin ya tadi seperti pada awal saya bicara dengan Dokter Ibi terhadap pasien kusta ini masih ada diskriminasi atau stigma bahkan dari tenaga kesehatan itu sendiri sehingga orang-orang ini enggan untuk berobat dan tidak mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Nah, bagaimana kondisinya kalau di Makassar sendiri nih sebagai Wasor Kusta, apa yang dilakukan
dilakukan dengan rekan-rekan sejauh ini? Ya, baik Mbak Ines. Kalau selama ini yang kami lakukan di Kota Makassar, ketika ada kasus ditemukan oleh petugas kesehatan atau di dokter praktek atau klinik, sudah terjalin kerjasama kami dengan mereka. Kalau ada kasus baru, yang pertama adalah pasien sendiri itu melakukan stigma dirinya sendiri. Mereka merasa malu. Pengalaman kami kemarin ada beberapa kasus yang ketika kami temui di diagnosa kusta, mereka sebenarnya tidak terima. Tetapi pendampingan dari keluarga, pendampingan dari petugas kesehatan sendiri dan kami sebagai penanggung jawab melakukan edukasi, melakukan motivasi kepada pasien agar dapat memberikan penjelasan ke mereka bahwa penyakit ini sebenarnya bukan penyakit kutukan. Yeah. Penyakit ini bukan penyakit karena ada orang iri sama kita atau apapun. Jadi kami berikan dukungan kepada mereka bahwa mungkin pernah kontak dengan penderita lama, kemudian pada saat ini baru bisa kelihatan bercaknya keluar dan bisa terdeteksi. Terus pendampingan teman-teman petugas juga luar biasa, memberikan dukungan edukasi, pendampingan moral bagi pasien sendiri. Dan ketika teman-teman melakukan pendampingan dengan memberikan penjelasan, akhirnya pasien ini mau menerima dan mau melanjutkan pengobatan, mengikuti pengobatan. Iya, seperti yang kita tahu bahwa pengobatan ini sangat penting bagi pasien kusta karena kusta ini penyakit yang bisa disembuhkan dan pengobatan itu juga bisa mencegah pasien mengalami disabilitas ya, Bu Shirley ya. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke pendengar kita seperti apa perawatan diri yang bisa dilakukan oleh orang yang mengalami kusta sehingga bisa sembuh dan juga terhindar dari disabilitas. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang pertama adalah penyuluhan. Pemeriksaan awal sebelum pasien memulai pengobatan dengan melakukan pemeriksaan fungsi saraf untuk mengetahui apakah ada kelainan fungsi saraf. Kalau ada kelainan fungsi saraf, kita akan mengajarkan cara melakukan perawatan diri dengan melakukan perendaman pada daerah-daerah yang mengalami kekebalan. Kemudian itu setelah direndam, digosok dengan menggunakan alat sederhana, batu apung, agar penebalan menjadi kurang. Setelah itu dilakukan dengan menggosok minyak kelapa pada daerah-daerah yang mengalami penebalan tadi. Kemudian dilakukan istirahat. Itu yang kami anjurkan kepada pasien-pasien yang mengalami kelainan fungsi saraf. Oke, dan itu harus dilakukan setiap hari ya, Bu? Iya, Mbak Ines, setiap hari dengan ketekunan. Mungkin ketika pasien mau melakukan dengan mandiri, diharapkan tadi cacat yang ditemukan atau ketika ada tanda cacat bisa tidak menjadi cacat. Atau ketika dia cacat, cacatnya tidak bertambah cacat. Oke, baik. Dokter Ibi juga mungkin mau menambahkan bagaimana cara perawatan diri ataupun cara untuk mencegah disabilitas akibat kusta. Ya, terima kasih Mbak. Saya kira tadi Bu Shirley sudah banyak sampaikan tentang bagaimana kita melakukan perawatan diri. Perawatan diri ini yang paling penting 3M, ya. Harus selalu diperiksa, ya. Diperiksa apakah ada kelainan, ya. Kemudian kalau ada kelainan kita rawat, ya, kita rawat. Misalnya kelainan pada tangan tadi yang bengkok, misalnya kita ambil contohnya tangan yang bengkok, kita rawat dia, ya. Kita rawat, jadi kita periksa tiap hari, apakah ada luka atau apa, kita rawat dia, kemudian kita lindungi dia, ya. Rawat tadi Ibu Shirley sudah sampaikan, kemudian kita lindungi. Lindungi bagaimana? Ya, tangan yang bengkok kita tahu bahwa mungkin di situ biasanya kalau tangan bengkok itu tidak ada mati rasa. Jadi kalau misalnya dia mau angkat panci, ya, atau wajan di kompor, ya, kan kalau kita kan pegang itu kan rasa ya panasnya. Kalau dia enggak rasa panasnya. Jadi kalau kita pakai rasa, dia pakai otaknya. Dia harus pikir dulu, oh ini panas, saya harus ambil misalnya alas, ya, lap atau apa untuk mengangkat benda panas tersebut. Jadi ini harus dilakukan tiap hari. Harus dia perhatikan 3M ini, dan perawatannya seperti tadi Bu Shirley katakan bahwa dengan merendam, ya, kemudian menggosok dengan batu apung. Rendamnya dengan air biasa aja ya, jangan air masak atau air panas, jangan ya, atau air garam, air biasa saja. Kemudian dengan
digosok dengan batu apung, kemudian dioles minyak kelapa. Kalau ada luka, kita tutup dengan kain perca. Satu lagi prinsip dalam pelaksanaan perawatan diri ini, usahakan mereka bisa lakukan sendiri. Jadi tidak tergantung pada petugas atau tenaga kesehatan, ya, karena mereka harus lakukan tiap hari. Tidak mungkin kan ketemu tiap hari kan sama petugas kesehatan kan. Kemudian menggunakan bahan-bahan ada yang di rumahnya, ya. Kalau batu apung kan bisa didapat, ya. Kemudian minyak kelapa, walaupun sekarang mahal ya, tapi saya dengar Pak Jokowi sudah instruksikan harus diturunkan ya. Semoga bisa turunkan, kasihan juga ini pasien-pasien kita ini ya. Nah, kemudian menggunakan misalnya ditutup lukanya menggunakan kain bersih, kain perca yang di rumah. Dia tidak perlu harus menggunakan kain kasa yang cukup mahal harganya, harus dibeli di toko ya. Lalu lah teman-teman kita yang OPMK ini kan rata-rata di bawah di bawah batas kemampuannya ya. Ya. Oke, baik. Saya kira mungkin itu ya. Dan pembicaraan seputar dinamika perawatan diri serta pencegahan disabilitas pada kusta di lapangan ini kita akan lanjutkan lagi setelah jeda bersama dengan Dr. Ribi Mahmud dan Ibu Sirly Natar. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kita persilakan untuk menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. WhatsApp di 0812 118 8181 dan Anda juga bisa bergabung dan berkomentar lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Kita akan kembali lagi ke Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia setelah yang berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dika, kamu dari mana? Dari warung Bu Broto, Van. Kok muka kamu sedih gitu? Kenapa? Biasalah, begitu aku datang langsung pada ngejauh. Gara-gara mereka tahu aku tinggal serumah sama adik aku, pasien kusta. Ih, kuman kusta itu gak mudah menular. Apalagi aku tahu kalau kamu udah konsumsi obat yang bisa mencegah penularan kuman kusta. Obat Rif apa tuh ya? Obat Rifampicin dosis tunggal, Van. Penularan kusta tidak mudah. Kusta hanya dapat menular jika kontak erat minimal 20 jam berturut-turut selama 1 minggu dengan pasien kusta yang belum berobat. Dan keluarga yang kontak erat atau tinggal serumah dengan pasien kusta diberikan pengobatan Rifampicin dosis tunggal. Jadi nggak perlu khawatir, pasien dan orang terdekatnya tidak lagi berisiko menularkan kuman kusta. Jika kamu dan orang di sekitarmu menemukan gejala kusta, beri dukungan dan jangan dikucilkan. Segera periksakan diri dan keluarga terdekat ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan obat yang sesuai. Ayo bersama-sama putus rantai penularan kusta. Kusta bukan kutukan. Kusta bisa disembuhkan. Informasi ini disampaikan oleh NLR Indonesia. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kita masih di siaran Ruang Publik KBR bersama dengan Dr. Ribi Mahmud, MPH, Technical Advisor Program Leprosy Control NLR Indonesia, dan juga Ibu Sirly Natar, Eskep, Wasor TB Kusta, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dan siaran Ruang Publik hari ini juga menarik karena kita mengajak pendengar yang bergabung di siaran ini. Dan nanti di akhir acara kita juga akan pilih 5 orang pendengar yang sudah ikut berpartisipasi, sudah ikut bertanya atau bergabung di Ruang Publik untuk mendapatkan
e-wallet sebesar masing-masing Rp100.000 dan nanti kita akan pilih 5 orang pemenang ya. Silahkan Anda bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181 dan juga Anda bisa bergabung lewat live chat YouTube. Yang kita bahas pagi hari ini adalah seputar dinamika perawatan diri dan pencegahan disabilitas pada kusta. Nah, saya mau kembali lagi berbincang dengan Dr. Ribi, di mana kita tahu bahwa Indonesia terus berusaha untuk mengeliminasi kusta dan juga edukasi serta sosialisasi ini kan penting untuk dilakukan ya dok ya. Kalau dalam rangka sosialisasi atau edukasi ini mungkin dokter mau mengingatkan kembali kepada pendengar kita bagaimana sebenarnya penularan kusta itu terjadi dan bagaimana cara mengetahui atau mendeteksi dini bahwa seseorang mengalami kusta. Ya, terima kasih Mbak Ines. Jadi memang kita sampai saat ini ya berusaha untuk mengeliminir kabupaten-kabupaten yang masih belum eliminasi. Eliminasi ini maksudnya adalah untuk menjadikan kusta ini tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat lagi. Walaupun sebenarnya saat ini secara global ya, WHO sudah mencanangkan ya target global yaitu zero leprosy di 2030 ya. Jadi bukan hanya eliminasi tapi ini zero tidak ada kasus lagi 2030. Semoga bisa ya. Kemudian berbicara tentang gejala-gejala dini kusta. Jadi kalau Bapak Ibu pendengar ada gejala-gejala bercak putih atau kemerahan yang tidak gatal. Nah, ini perhatian, tidak gatal, tidak sakit ya. Hati-hati, mungkin kusta ya, mungkin kusta. Kalau ada kelemahan jari-jari tangan atau kaki atau kelopak mata sudah sulit tertutup rapat, nah ini juga kita hati-hati ya, siapa tahu ini kusta ya. Nah, kita tentunya kalau ada gejala-gejala ini kita sebaiknya ke puskesmas ya untuk memastikan apa ini kusta atau tidak. Nanti petugas puskesmas memeriksa, mencari apakah bercak-bercak tersebut mati rasa atau tidak. Dan kebanyakan ya pasien-pasien yang hanya bercak-bercak ini biasanya juga tidak ke puskesmas karena dia merasa tidak sakit, tidak gatal ya. Ya, ini yang jadi problem kita saat ini. Apalagi kalau misalnya mukanya semua putih, kan seneng lah dia kan, tidak perlu beli pemutih lagi kan, apalagi ibu-ibu misalnya ya. Nah, ada satu gejala kusta yaitu kita sebut reaksi kusta. Ingat reaksi ya, bukan ereksi ya, reaksi kusta di mana di situ ada demam ringan sampai sedang, bercak-bercak yang tadinya putih itu bisa merah, sakit, sendi-sendinya sakit ya, yang di siku maksud saya. Kemudian yang di belakang lutut juga sakit ya, ada saraf di situ sakit, mata kaki bagian dalam sakit. Nah ini jangan sampai teman-teman mengira ini hanya reumatik, padahal ini sudah masuk pada reaksi kusta. Nah inilah biasa yang menyebabkan seseorang ke puskesmas dan atau ke rumah sakit atau ke dokter praktek. Dan karena mereka jarang melihat kasus kusta, mungkin ini bisa diagnosa sebagai reumatik. Ini kita harus berhati-hati ya. Yeah. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penularannya. Tentunya kita tahu penularan ini terutama dari orang yang belum diobati ya, belum diobati, dia menular kepada orang yang sehat ya. Namun orang sehat ini tersebut tentunya ada faktor risiko yaitu rendahnya imunitas selulernya ya. Biasanya orang-orang yang mudah tertular adalah orang yang kontak erat dengan penderita yang belum diobati ya. Jadi kita tidak usah terlalu takut seperti tadi iklannya ya. Ya, terima kasih sekali itu. Mungkin kalau masih ada pertanyaan silahkan. Oke, baik. Terima kasih sudah dijelaskan Dokter Ibi, karena memang pendengar kita banyak yang bertanya nih dok, seperti apa sih ciri-cirinya, dan kalau misalnya ada keluarga yang mengalami kusta, kita bisa tahu, kita bisa mengenali dini gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ibi, dan sekarang saya mau lanjut ke Ibu Sherly. Sebagai orang yang memang terjun langsung ya Bu ya ke lapangan ya untuk menangani kusta, mencegah terjadinya keparahan pada kusta gitu. Mungkin bisa diceritakan dari sisi tenaga medis di lapangan, apa sih masalah yang dihadapi gitu ya, tantangan yang dihadapi dalam
menangani pasien sejauh ini seperti apa, Bu Sherly? Masalah yang dihadapi ketika penanganan pasien, yang pertama pasien tidak mau menerima. Itu yang masalah pertama. Karena ada beberapa hal yang kami lihat bahwa ketika pasien itu didiagnosa kusta, pertama mereka tidak terima. Jadi bagaimana caranya merubah pemahaman mereka tentang kusta? Jadi teman-teman memberikan edukasi, memberikan motivasi kepada pasien bahwa penyakit ini sebenarnya tidak berbahaya. Yang pertama, menular mungkin melalui pernapasan, mungkin kontak erat lama pada pasien yang belum berobat. Ingat, pada pasien yang belum berobat dan pada saat daya tahan tubuh menurun, maka akan muncul bercak semua di badan dan menimbulkan setelah itu bisa menimbulkan tanda-tanda dan gejala kusta. Yang itu yang bermasalah. Yang kedua, pemahaman semua petugas kesehatan di lapangan tidak sama. Ada yang betul-betul memahami, kayak petugas kusta itu mereka memahami. Tapi petugas lainnya tidak ada yang tidak paham tentang kusta. Jadi ini merupakan PR berat juga bagi kami tenaga kesehatan sendiri dalam lingkup kesehatan. Bagaimana cara merubah mindset semua petugas kesehatan agar mereka paham bahwa penyakit kusta itu menularnya lama. Bahwa penyakit kusta itu tidak menular langsung ya ceritanya. Nggak bisa duduk di tempat duduk ketika mereka datang atau mereka dilayani spesifik, tidak. Itu yang kita mencoba merubah mindset semua petugas kesehatan agar mereka paham bahwa ketika orang kusta datang berobat, mereka diperlakukan sama dengan pasien lain. Mereka diterima di tempat-tempat pelayanan. Iya, saya jadi ingat nih, dokter, saya sempat siaran dengan NLR juga bahwa disebutkan bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit menular yang sangat tidak mudah menular ya. Iya, betul sekali. Iya, baik, Dokter Ribi dan Bu Sherly. Sekarang kita beri kesempatan untuk pendengar kita yang bergabung lewat telepon. Ada Ina dari Makassar. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Ina. Iya, selamat pagi Mbak Ines. Iya. Dr. Ribi dan Bu Sherly. Iya, Bu Ina, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan? Iya, baik. Terima kasih. Saya cuma tanya simpel aja sih sebenarnya. Ini kan untuk para penderita kusta atau yang pernah menderita kusta, ini kan untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka tuh ini seperti apa gitu, bagaimana cara bagaimana bisa menumbuhkan rasa percaya diri untuk pasien penderita kusta atau yang pernah menderita kusta. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan ini ada proses perawatan, ini tadi udah dijelaskan sama Dokter Ribi sama Dokter Sherly. Itu butuh total berapa lama ya untuk akhirnya bisa pulih, sembuh total gitu. Dan apakah ini ketika sembuh total itu bekasnya tuh bisa hilang juga, kan namanya perawatan, bisa kinclong, kita bisa mulus gitu, seperti gitu. Oke, segitu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Ina di Makassar sudah bergabung, dan ini bisa dijawab setelah jeda nanti ya, Dokter Ribi dan Ibu Sherly. Iya, karena kita harus jeda dulu sejenak, dan kita juga masih mengundang pendengar Ruang Publik KBR untuk bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau lewat WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa bergabung lewat live chat YouTube di channel Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id. Nanti di akhir acara kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan e-wallet masing-masing sebesar Rp100.000. Dan jangan lupa siaran Ruang Publik KBR ini juga bisa Anda dengarkan lagi secara utuh melalui podcast di www.kbrprime.id. Tinggal dipilih aja Ruang Publik. Dan kita akan kembali lagi berbincang seputar dinamika perawatan diri dan pencegahan disabilitas pada kusta di lapangan, tetap di siaran Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dika, kamu dari mana? Dari warung Bu Broto, Van. Kok muka kamu sedih gitu? Kenapa? Biasalah, begitu aku datang langsung pada ngejauh. Gara-gara mereka tahu aku tinggal serumah sama adik aku, pasien kusta. Ih,
kuman kusta itu nggak mudah menular. Apalagi aku tahu kalau kamu udah konsumsi obat yang bisa mencegah penularan kuman kusta. Obat Rif apa tuh ya? Obat rifampicin dosis tunggal, Van. Penularan kusta tidak mudah. Kusta hanya dapat menular jika kontak erat minimal 20 jam berturut-turut selama 1 minggu dengan pasien kusta yang belum berobat. Dan keluarga yang kontak erat atau tinggal serumah dengan pasien kusta diberikan pengobatan rifampicin dosis tunggal. Jadi nggak perlu khawatir, pasien dan orang terdekatnya tidak lagi berisiko menularkan kuman kusta. Jika kamu dan orang di sekitarmu menemukan gejala kusta, beri dukungan dan jangan dikucilkan. Segera periksakan diri dan keluarga terdekat ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan obat yang sesuai. Ayo bersama-sama putus rantai penularan kusta. Kusta bukan kutukan. Kusta bisa disembuhkan. Informasi ini disampaikan oleh NLR Indonesia. Saya heran kenapa dagangan Bu Lastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Masa iya sih? Saya samperin aja kali ya. Pak Bayu, gimana Pak? Udah makan siang belum? Iya Bu Lastri, belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya? Memang betul Pak, saya pakai penglaris. Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya. Boleh dong Pak. Nih Pak Bayu, silahkan dipakai maskernya. Hah? Masker? Betul Pak Bayu, masker ini yang membuat dagangan saya laris manis sekarang. Karena pembeli merasa aman beli kue-kue saya. Selain itu juga melindungi saya terpapar virus. Karena kan kita ketemu banyak orang. Dan saya juga nggak pernah lepas sekalipun selama berjualan. Dicoba deh Pak Bayu. Laris dagangannya, lari virusnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya. Sakura, Kimono, Sushi, Harajuku, Tokyo. Anda mengagumi segala hal tentang Jepang? Ingin tahu banyak? Jangan lewatkan siaran NHK World langsung dari studio NHK di Jepang. Sambil belajar bahasa Jepang, Anda akan disuguhkan informasi tentang beragam keunikan dan kebiasaan warga Jepang. NHK World juga menghadirkan obrolan menarik tentang banyak hal yang tengah hangat jadi perbincangan warga negeri Sakura. Kinmedai, kore desu ka? Yes. Alright. NHK World bisa Anda dengarkan setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di Nusantara atau via streaming di www.kbr.id. NHK World mengajak Anda melihat Jepang dari ruang dengar Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kita kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga bersama Dr. Ribi Mahmud MPH, Technical Advisor Program Leprosy Control NLR Indonesia dan juga Ibu Sirly Natar, Eskep Wasor TB Kusta Dinas Kesehatan Kota Makassar. Siaran pagi hari ini kita juga dipersembahkan oleh NLR Indonesia dan bagi Anda yang bergabung, nanti kita akan pilih 5 orang yang memberikan pertanyaan terbaik untuk mendapatkan e-wallet masing-masing Rp100.000. Dan tadi sebelum jeda sudah ada penelpon yang bergabung, tapi ini sekarang ada lagi yang ngantri, nggak apa-apa ya, kita angkat dulu ya Bu Sirly dan Dr. Ribi ya. Kita angkat dulu telepon yang berikut ini dari Jimmy di Duren Sawit. Halo, selamat pagi Jimmy. Halo Jimmy, selamat pagi. Halo Jimmy. Sepertinya teleponnya terputus mungkin ya. Baik, kalau gitu kita akan jawab saja pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk dari Ina di Makassar. Seperti apa menumbuhkan rasa percaya diri oleh penderita kusta, mungkin karena mereka juga banyak yang merasa rendah diri, ngedown gitu ya Bu Sirly. Ini gimana nih yang dilakukan atau cara mereka supaya lebih percaya diri lagi? Kalau kami di Kota Makassar, teman-teman yang pertama YPMK ya,
OYPMK itu kami libatkan dalam beberapa kegiatan agar mereka dapat kami melihat apa kemampuan mereka sebenarnya. Jadi selama ini untuk teman-teman yang dengan mengalami kecacatan itu sudah kerjasama dengan lintas OPD lainnya. Jadi mereka diberikan keterampilan agar mereka mampu untuk mengembangkan keterampilan tersebut menjadi alat dan bahan. Terus yang kedua, meningkatkan percaya diri mereka ketika mereka mengunjungi sarana pelayanan kesehatan di puskesmas. Mereka diperlakukan sama dengan pasien lain. Jadi mereka tidak merasa bahwa saya kena kusta jadi saya harus ini. Tidak. Harapan kita ketika mereka berbaur, mereka bisa merasakan bahwa mereka juga penderita seperti sama yang lainnya dan dapat mendapatkan pelayanan pengobatan sebenarnya. Tidak merasa didiskriminasi begitu. Untuk menunjukkan rasa percaya mereka. Ini yang kami lakukan dengan petugas pelayanan kesehatan di puskesmas. Iya. Jadi pelayanan mereka dapatkan sama dengan pelayanan berjalan juga. Baik Bu Sirly, dan mungkin yang berikutnya bisa dijelaskan oleh Dokter Ribi ya, bagaimana ini proses perawatannya, berapa lama hingga sembuh, dan kalau sembuh total apakah bekas-bekas lukanya itu bisa hilang semuanya secara penuh gitu Dok? Ya, terima kasih. Nah, jadi perawatan diri ini tergantung daripada di mana lokasinya ya, mana lokasinya dan sejauh besar mana tingkatannya. Karena ada tingkat cacat itu tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau tingkat 0 itu tidak cacat, ini menurut WHO. Tingkat 1 itu hanya hilangnya rasa atau mati rasa pada telapak tangan, telapak kaki. Sedangkan kalau cacat tingkat 2 yang kita tahu bahwa itu cacat yang nampak, misalnya jarinya bengkok, ya, ada luka, matanya tidak bisa tertutup, kelopak matanya maksud saya, ya itu. Jadi sejauh mana perawatan diri itu kita melihat daripada tingkat-tingkatannya tersebut, ya. Kalau luka tentunya bisa, ya kita harus berusaha bagaimana supaya luka itu bisa hilang, ya, hilang dalam arti sudah sembuh, ya. Di mana perawatan tadi sudah sampaikan bahwa kita rendam kurang lebih 20 menit dengan air biasa, kemudian kita gosok dengan batu apung pinggirannya, kita sebut kalus itu yang tebal, kulitnya tebal, kemudian kita berikan minyak kelapa dan kita tutup dengan kain yang bersih. Itu salah satu contohnya. Kalau yang tangan bengkok tentunya sama saja tadi, tapi ditambah dengan kita lakukan kita urut dia sehingga bisa lebih lemas, ya lebih lemas. Kalau ditanya sampai kapan, ya dapat saya katakan seumur hidup, ya. Kenapa? Seperti luka, kalaupun sudah sembuh tapi kita tidak lakukan yang tadi melindungi, ya 3M ini melindungi, itu kita tidak lindungi, ya kita kalau kakinya luka dia jalan tidak pakai sendal misalnya, ya tertutup kayu atau batu, ya luka lagi karena kan mati rasa, ya. Begitu pula misalnya tangannya mengangkat benda-benda yang panas, dia tidak membuat alas, itu tetap akan luka lagi. Jadi ini tergantung daripada tingkat lukanya, tingkat kecacatannya menurut WHO. Ya. Yeah. Memang dibutuhkan perawatan diri seumur hidup ya kalau sudah cacat. Oke, baik. Jadi yang penting itu makanya adalah mencegah supaya tidak terjadi kecacatan ya, karena sebenarnya pada tahap awal kusta itu bisa disembuhkan tanpa menyebabkan kecacatan itu ya. Ya, jadi kita harapkan memang pasien-pasien tersebut ditemukan secara dini, ya ini dini ya, masih secara cepat ya, sehingga kita temukan dia sebelum cacat, ya, sehingga bisa diobati dan selama pengobatan dilakukan pemeriksaan fungsi saraf tadi Ibu Seri sampaikan untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda menuju ke arah kecacatan. Yeah. Begitu pula harus diingat bahwa walaupun sudah selesai minum obat, pasien-pasien kusta ini punya risiko masih tetap cacat. Jangan ini kok habis sudah selesai minum obat 12 bulan ini dok, kok tangan saya jadi bengkok. Iya, bisa. Kenapa? Karena kembali lagi reaksi bisa terjadi sebelum pengobatan. Makanya biasa datang sudah cacat ya kalau telat. Selama pengobatan kalau tidak dipantau dengan baik oleh petugas, malas berobat, drop out. Dan setelah pengobatan, kalau tidak pernah kontak lagi dengan petugas. Makanya setelah pengobatan pun diharapkan tiap 3 bulan tetap melakukan kontak dengan
petugas kusta, minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun. Karena itu masih ada risiko untuk terjadi cacat. Ini yang kadang-kadang pasien-pasien kita tidak paham bahwa sudah selesai pengobatan, sudah selesai, tidak ada urusan lagi dengan orang-orang kesehatan itu, padahal salah besar. Ya, saya kira mungkin itu. Ya. Jadi setelah pengobatan pun harus rutin datang menemui tenaga kesehatan ya? Betul. Iya, minimal 3 bulan sekali untuk diperiksa fungsi sarafnya. Iya, Siapa tahu ada gejala reaksi di situ. Terima kasih. Baik Pak, Bu Sirli mungkin mau menambahkan sedikit? Tentang pemantauan cacat memang sebenarnya diharapkan kerja petugas sebenarnya untuk memantau. Jadi tugas petugas itu memang betul-betul ketika pasien datang ke puskesmas mengambil obat setiap bulannya harusnya petugas dengan rajin memantau memeriksakan fungsi saraf tugas petugas. Jadi sebenarnya harapan kita dengan keaktifan petugas untuk melakukan fungsi saraf mereka angka kecacatan kita bisa berkurang dan pasien ini tidak menjadi cacat setelah mendapatkan pengobatan. Harapan kita karena ketekunan petugas yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lewat chat ya, chat YouTube. Ini ada pertanyaan dari Aisyah Dian. Mohon di-scroll Pak Produser. Iya, ini pertanyaan dari Aisyah Dian di Balikpapan. Dokter, ketika seseorang pasien kusta dinyatakan sudah sembuh total, apakah kelak beberapa tahun kemudian akan bisa kambuh lagi sakit kustanya? Itu tadi sudah sempat disinggung ya Dok ya, kalau tidak menemui tenaga kesehatan walaupun sudah minum obat bisa terkena lagi. Tapi kalau sudah sembuh, ini apa indikatornya yang menyatakan orang sembuh? Dan apakah mereka harus kembali lagi ketemu ke tenaga kesehatan? Ya, makasih Mbak. Jadi kalau kita mau kriteria sembuh untuk di kusta itu, maka orang tersebut dinyatakan sudah selesai minum obat sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan. Misalnya kusta kering yang kita biasa kenal dengan Pauci basiler, itu 6 bulan harus minum obat. Ya. Kemudian yang kita kenal dengan kusta basah atau multibasiler itu 12 bulan harus minum obat. Kalau sudah selesai waktunya, kita menyatakan dia sudah selesai pengobatan. Nah, sedangkan yang saya sampaikan tadi itu adalah orang-orang yang masih punya risiko untuk cacat. Bukan berarti dia harus minum obat lagi ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian bisakah dia kambuh lagi? Bisa. Ya, bisa kambuh. Mungkin tertular dari orang lain misalnya, ya. Oke. Atau mungkin dari tubuhnya sendiri ada kuman-kuman yang sudah kebal dengan obat, itu bisa muncul kembali. Walaupun dia sebenarnya sudah tidur, tetapi pada saat beberapa tahun kemudian bisa dia bangun lagi, dia bisa membentuk bisa terjadi yang kita katakan relapse ya, kambuh. Iya, baik. Dan sekarang juga sudah ada pendengar kita berikutnya yang bergabung lewat telepon, yaitu Pak Hanan di Madiun. Kita angkat langsung teleponnya ya, Bu Sirli dan Dr. Ibi. Selamat pagi Pak Hanan. Terima kasih, selamat pagi Mbak Ines, Ibu Sirli dan Dr. Ibi. Iya. Halo, ya. Silakan Pak Hanan yang mau disampaikan. Iya. Silakan Pak. Dr. Ibi, terima kasih Dr. Ibi dan Ibu Sirli. Mau menanyakan secara umum saja, ada 4 poin sederhana saja, sedikit-sedikit. Yang pertama, dokter, apakah ini masih bagian, kalau tadi lebih banyak di Indonesia Timur, gitu, apakah ini bagian dari salah satu, mohon maaf, penyakit yang istilahnya endemi seperti malaria kemarin kita memperingati. Nah, yang kedua, ada batasannya nggak dokter dan Ibu Sirli, kapan pasien ini tinggal pengobatan saja atau masih walaupun sudah pengobatan tapi masih menulari begitu yang lain. Kemudian juga apakah penyakit ini dari sisi kita di puskesmas atau di vaskes layanan tingkat pertama itu di cover BPJS Kesehatan. Terakhir, barangkali pengalaman Ibu Sirli di lapangan, Bu, boleh tahu faktor dan kendala apa yang masih, walaupun sudah disosialisasikan itu masih membuat banyak beberapa pasien itu terpapar, Ibu, walaupun sudah disosialisasikan. Itu saja dulu, terima kasih banyak Dr. Ibi, Ibu Sirli, dan Mbak Ines. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, terima kasih Pak Hanan sudah bergabung di Ruang Publik KBR. Dan kita akan jawab setelah jeda ya, Bu Sirli dan Dr. Ibi.
Ya, Mbak. Ya. Ibu Mbak Ines. Oke, dan kita juga masih mengajak Anda untuk bergabung di Ruang Publik KBR. Anda bisa menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181, live chat YouTube di channel Berita KBR dan mention Instagram @kbr.id. Kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Susi, gimana kondisimu sekarang? Udah periksa belum? Iya Ran, aku udah periksa. Ternyata aku kena TBC. Sekarang udah sebulan berobat. Tapi lama-lama aku bosen juga nih berobat terus. Kalau kamu putus berobat di tengah jalan, bisa jadi TBC kebal obat loh. TBC kebal obat? Apalagi tuh? TBC yang nggak bisa diobati dengan obat anti tuberkulosis yang biasa. Jadi pengobatannya perlu pakai obat yang lebih banyak. Tapi harus tetap diingat ya, kalau TBC kebal obat juga bisa disembuhkan dan pengobatannya gratis. Namun masa pengobatannya lebih lama. Jangan sampai putus berobat. TBC bisa menjadi TBC kebal obat jika pengobatan tidak tuntas. Dukung pasien TBC untuk berobat sampai tuntas dan segera periksa TBC bagi orang yang kontak erat dengan pasien TBC. Pengobatan TBC gratis di puskesmas. Tetap disiplin protokol kesehatan saat datang ke puskesmas ya. Ingat, pandemi COVID-19 masih ada. Dukung pengobatan TBC sampai tuntas. TOS TBC, temukan, obati, sampai sembuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia dan PR Komunitas Konsorsium Penabulu STPI. Mohon perhatian, panggilan terakhir penumpang Trending Air dengan nomor penerbangan WT0101 dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih. Wah, udah hampir jam 5 nih. Ketinggalan perspektif baru lagi. Waduh, dengerin dulu ah. Sekian. Nah, kan ketinggalan lagi deh. Nih ya, biar gak ketinggalan seperti saya, dicatat dong tayangnya setiap Jumat jam 4:30 sore. Masih bersama Wimar Witular di seluruh radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Diingat ya, biar gak ketinggalan seperti saya. KBR, inspiratif, terpercaya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kita kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR. Tema yang kita bahas adalah seputar dinamika perawatan diri dan pencegahan disabilitas pada kusta di lapangan. Bersama saya Ines Nirmala dan juga Dr. Ribi Mahmud MPH, Technical Advisor Program Leprosy Control NLR Indonesia, dan juga Ibu Sirlina Tar Eskep, Wasor TB Kusta, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Baik, tadi sebelum jeda sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon, Pak Hanan dari Madiun. Ini pertanyaannya memang cukup banyak ya. Ada 4 pertanyaan, apakah kusta ini masih jadi bagian endemik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian adakah batasannya setelah pengobatan, apakah masih bisa menulari kepada orang lain, dan apakah di-cover oleh BPJS, dan kendala atau faktor apa yang membuat masih ada pasien yang tertular walaupun sudah ada sosialisasinya tentang kusta. Mungkin dari Dr. Ribi dulu mau menjelaskan. Ya, terima kasih Mbak. Saya kira Pak Hanan ini mungkin seorang epidemiolog ya. Pertanyaannya banyak ya. Kritis berarti ya. Biasa pertanyaannya. Ya, saya coba menjawab Pak ya. Semoga Bapak bisa puas ya. Soalnya laki-laki sama laki-laki nih ya. Ya, kita di kusta Pak ada indikator, kita katakan daerah ini masih endemis, yaitu kita melihat pada prevalensi rate-nya. Saya kira Pak tahu prevalensi rate di mana kita melihat kasus-kasus terdaftar pada akhir tahun pada program kusta itu masih di atas 1/10.000 penduduk. Ya, jadi kalau daerah itu masih di atas 1/10.000 penduduk masih dikatakan
masuk kriteria tersebut. Kemudian kita melihat lagi case detection rate-nya, ya, rate penemuan kasus baru, di mana dia masih di atas 5 per 100.000 penduduk. Kemudian kita melihat lagi pada angka cacat tingkat 2-nya, yaitu di atas proporsinya di atas 5%. Dan juga indikator satunya lagi proporsi anak, ya, proporsi anak itu juga di atas 5%. Kalau anak ini menandakan penularan masih cukup tinggi di data tersebut, ya. Kemudian kalau faktor cacat kita melihat adalah keterlambatan penemuan kasus secara dini. Jadi itu mungkin penjelasannya. Kemudian batasnya penyakit tidak menular lagi. Ya mungkin kalau kita ini tolong jangan pakai patokan ini, karena patokan ini nanti orang tidak berobat sampai tuntas, ya. Ada dikatakan bahwa 2 minggu setelah minum obat dia tidak menular lagi, tetapi ini kan hasil belum tentu sama semua pada semua orang, ya. Nah, yang pasti kalau tidak menular lagi harus selesai minum obat sampai tuntas. Tuntasnya itu ya, disebutkan tadi ada yang 6 bulan PB dan MB-nya 12 bulan, ya. Kemudian tentang BPJS, karena ini kan penyakit sama Pak dengan penyakit lain, ya, di cover BPJS, ya. Yang perlu ingat bahwa karena obat kita ini masih bantuan WHO, ya, sekali lagi masih diberikan bantuan hibah dari WHO dan masih diimpor dari India, itu gratis, ya, free of charge, ya, tidak bayar. Ini paling penting yang kita pahami, sehingga kalau ada yang jual obat, tolong Pak dilaporkan Pak, dilaporkan ke dinas kesehatan setempat biar ditindaklanjuti hal-hal tersebut, ya. Obat ini tidak boleh dijual. Tapi kalau jasanya dokter, ya silahkan datang ke puskesmas, BPJS ya dibayar. Kalau tidak punya BPJS ya bayarlah, ya. Biasa begitu kan. Kemudian kendala-kendala, penderita masih banyak terpapar ini, Bu Sherly jagonya ini, ya. Iya, mungkin Bu Sherly bisa menambahkan nih. Kasih Bu Sherly aja lah, ya. Iya, baik. Terima kasih Dokter Ribi. Ya, kendala-kendala yang ada yang kita lihat di lapangan adalah mungkin masih ada penderita. Ini kan ceritanya kontak lama, Pak. Jadi kalau memang pada saat kenapa sampai orang bisa terpapar, mungkin masih ada penderita di sekitar kita yang belum ditemukan, yang pertama. Jadi kontaknya melalui pernapasan, ya. Jadi kalau umpamanya saya bilang terkendala sehingga pasien sudah tahu dan karena bisa terpapar, kita tidak bisa melarang orang untuk tidak bergaul di mana-mana. Jadi intinya penularan lewat udara, pernafasan. Jadi mungkin pada saat dia terpapar, ya kita kembali lagi ke keadaan umumnya. Apakah pada saat itu dulu pernah terpapar, tapi pada saat daya tahan tubuhnya masih bagus, sampai tidak menimbulkan gejala-gejala penyakit. Mungkin berapa tahun kemudian baru gejala-gejala ini bisa timbul. Jadi penularannya sudah lama. Kalau kusta, kalau TBC kan langsung pada saat dia terpapar, mungkin bisa tetap. Tapi kalau kusta itu penularannya lama, tidak seketika. Pada saat itu dia kontak dengan penderita yang belum mendapatkan pengobatan. Itu barangkali Mbak Ines. Iya, baik. Dokter Ibi. Ya, saya kira jadi paling penting bahwa kenapa sosialisasi sudah gencar. Iya. Masih banyak orang yang terpapar. Ya itulah negara kita Indonesia, ya. Ya, saya kira kita paham sendiri. Sudah capek dilarang demo, masih banyak juga yang demo, ya mungkin begitu kira-kira, ya. Yeah. Nah, jadi saya kira Pak ini permasalahannya karena kuman itu sendiri yang berada pada diri manusia, ya. Orang yang seperti Ibu Sherly sudah sampaikan tidak ada gejala tapi sudah ada kuman, bisa saja, ya. Atau mungkin sudah ada kuman, ada gejala, tidak sadar dia, bercaknya putih doang kok, ya, tidak gatal, tidak sakit, ya. Ya. Kalau di muka mungkin kelihatan, kalau Mbak Ines, oh ini putih kok, ini muka saya kok jadi putih nih, ada bulat-bulat putih nih, nah, langsung cepat ke dokter. Tapi kalau tiba di bagian-bagian belakang yang tidak nampak, ya, nah ini kan sulit kita ini, ya. Nah ini hal-hal yang baru kita pahami bahwa kusta ini memang ya penyakit yang susah-susah gampang, ya. Kalau TB, malaria mati Pak Hanan, kusta tidak mati Pak, tapi cacat. Kayak Pak Hanan kembalikan pertanyaan Pak Hanan mau cacat atau mati Pak? Nah itu yang paling penting. Kalau Pak care dengan cacat, tolong kita sama-sama dengan jangan ini jadi masalah urusan tenaga kesehatan saja, tapi masyarakat juga secara umum harus bersama-sama bergandeng tangan, ya. Bagaimana supaya orang-orang kusta ini
bisa kita temukan, kita obati, jangan jadi sumber penularan. Itu yang paling penting. Betul. Dan sekarang kita juga sudah ada di akhir acara Ruang Publik KBR. Mungkin dari Bu Shirley mau diingatkan lagi kepada pendengar kita bagaimana yang harus dilakukan untuk perawatan kusta di rumah oleh pasien ataupun oleh orang-orang terdekatnya. Iya, baik. Harapan kita setelah mendapatkan pelayanan pengobatan, pasien sendiri mau melakukan perawatan dirinya sendiri di rumah, sesering mungkin. Dukungan dari keluarga sangat penting untuk membantu mengingatkan penderita untuk melakukan perawatan diri agar yang tadinya cacat tidak bertambah cacat. Itu harapan kita. Dan agar keluarga juga memberikan dukungan, betul-betul mendukung pasien-pasien yang sementara mengikuti pengobatan. Karena tanpa dukungan dari keluarga, pasti merasa diri terkucilkan, karena merasa diri tidak diperhatikan, angka untuk melanjutkan pengobatan karena tidak ada dukungan dari keluarga, mungkin penderita bisa putus pengobatan. Tetapi sangat diharapkan pertama dukungan keluarga untuk memberikan motivasi kepada penderita yang sementara pengobatan dan untuk melakukan perawatan diri pada pasien yang mengalami cacat agar tidak bertambah lagi cacat. Terus yang kedua, tenaga kesehatan sendiri mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan betul-betul melakukan pemantauan penderita selama menjalankan pengobatan. Ketiga, kerjasama semua pihak dalam rangka, ayo temukan bercak, mari kita sama-sama memberantas kusta dari diri sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Upaya mengeliminasi kusta ini adalah upaya kita bersama gitu ya. Semua pihak kita bisa terlibat untuk mengatasi masalah kusta di Indonesia, dan juga untuk pasien dukungannya itu bukan cuma dari diri sendiri tapi juga keluarganya ikut membantu supaya orang ini bisa cepat sembuh ya. Baik. Terima kasih Bu Shirley dan Dr. Ibi sudah bergabung di Ruang Publik KBR, dan sekarang saatnya kita mengumumkan siapa yang sudah berhasil dipilih untuk mendapatkan e-wallet masing-masing sebesar Rp100.000. Kita pilih 5 orang penanya yang sudah bergabung di siaran Ruang Publik KBR, dan ini dia pendengar kita yang bergabung lewat YouTube. Kita ucapkan selamat kepada Eka Murti, Evi Fadilah, serta Aisyah Dian yang sudah bergabung di siaran Ruang Publik KBR, dan juga yang bergabung lewat telepon. Kita ucapkan selamat kepada Ina di Makassar dan Hanan di Madiun yang sudah berhasil kita pilih untuk mendapatkan masing-masing e-wallet sebesar Rp100.000. Dan bagi Anda yang tadi kita sebutkan namanya, Anda bisa mengkonfirmasi diri Anda untuk mendapatkan hadiahnya ya. Silakan menghubungi WhatsApp di nomor 0821 2358 8565. Sekali lagi saya ulangi nomornya, WhatsApp di nomor 0821 2358 8565. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ribi Mahmud MPH, Technical Advisor Program Epilepsy Control NLR Indonesia, dan Ibu Shirley Natar Eskep, Wasor TB Kusta, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Terima kasih banyak atas waktunya berbincang-bincang di siaran Ruang Publik KBR, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar yang sudah bergabung dan berpartisipasi hari ini. Saya Ines Nirmala harus pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.